Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Memikis, kembali lagi di channel Memikis dengan cerita-cerita Islami yang menarik dan pastinya inspiratif. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mencoba bercerita tentang salah satu wali songo. Siapakah itu? Yuk kita coba simak ceritanya. Kisah Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Apakah sahabat Memikis mengetahui siapa itu Sunan Kalijaga? Atau bahkan pernah mendengar akan namanya tetapi tidak tahu siapa beliau? Jika demikian, ayo kita gaskan saja. Sebab melalui uraian ini pasti akan membuat sahabat Memikis mengetahui salah satu dari wali songo ini. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terkenal dalam jajaran wali songo, yakni yang berperan besar dalam menyebarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Ya, betul sekali. Eksistensi dan penyebaran agama Islam di Nusantara ini tidak semata-mata datang begitu saja, tetapi juga dilakukan oleh beberapa orang yang tidak sembarangan. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga, yang hingga sekarang masih dihormati oleh para umat Islam. Bahkan makamnya tidak pernah sepi dan kehadiran dari para peziarah. Lalu bagaimana sih masa hidup dari Sunan Kalijaga ini? Apakah Sunan Kalijaga masih memiliki keterkaitan dengan sunan-sunan dan dari wali songo lainnya? Bagaimana pula akan karya beliau yang masih dilestarikan hingga sekarang? Nah, supaya sahabat Memikis memahami siapa beliau dan mengetahui apa saja karyanya, yuk kita simak ulasan berikut ini. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu nama kecil beliau adalah Raden Syahid. Dalam beberapa literatur dieja sebagai Raden Syahid. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama. Sebut saja ada Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sida Brangti, dan Raden Abdurrahman. Terkait akan asal-usul beliau, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan orang Jawa asli. Sementara pendapat lain yang didasarkan pada babat Tanah Jawi mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan orang Arab dan Jawa asli. Bahkan jika dirunut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbad bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Nabi Rasulullah SAW. Sejak kecil, Sunan Kalijaga sudah diperkenalkan tentang agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terbukti, beliau selalu menjadi pemimpin atau pencetus ide ketika tengah bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun, beliau tidak pernah merasa sombong dan tetap merasa rendah hati, sehingga disukai oleh teman-temannya. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa masa muda dari Sunan Kalijaga ini terdapat dua versi. Pada versi pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga yang kala itu masih menggunakan nama Raden Syahid adalah seorang pencuri. Namun beliau melakukan perampokan dan pencurian ini
bukan untuk dinikmatinya sendiri, melainkan untuk rakyat kecil. Kala itu, Raden Syahid yang telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil khawatir akan kondisi masyarakat Tuban yang selalu diliputi oleh kemiskinan dan membuat jiwanya memberontak. Raden Syahid tentu saja sudah menyampaikan kekhawatirannya tersebut terhadap ayahnya. Tapi sang ayah hanyalah raja bawahan dari kekuasaan kerajaan Majapahit, pusat yang besar. Kemudian, karena rasa solidaritas dan simpati dari Raden Syahid kepada rakyat Tuban membuat beliau melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang kadipaten. Setelah melakukan pencurian, Raden Syahid secara diam-diam membagikannya kepada rakyat Tuban. Namun, akhirnya aksi tersebut diketahui oleh penjaga kadipaten, sehingga menyebabkan beliau mendapatkan hukuman berupa dipukul kedua tangannya, bahkan pengusiran dari Tuban. Setelah pengusiran tersebut, Raden Syahid mengembara tanpa tujuan yang pasti, tetapi tetap dengan misi yang sama, yakni merampok dan mencuri demi kepentingan rakyat kecil. Kemudian beliau menetap di hutan Jatiwangi, menjadi seorang berandal yang merampok orang-orang kaya yang melewati daerah hutan tersebut. Sementara dalam versi kedua mengungkapkan bahwa sejak kecil Raden Syahid adalah orang yang nakal, sosok yang nakal dan tumbuh menjadi orang yang sadis. Beliau bahkan pernah dikatakan membunuh orang dan mendapat julukan Berandal Lokajaya. Singkat cerita, kenakalan Raden Syahid ini berhenti setelah bertemu dengan Sunan Bonang dan bertobat. Berdasarkan dari serat Lokajaya, kala itu Raden Syahid tengah bersembunyi di hutan sambil mengintai calon mangsa yang lewat. Kebetulan pada saat itu ada seorang tua yang menggunakan tongkat terbuat dari emas melewati daerah tersebut. Dan tidak lain itu adalah Sunan Bonang. Lantas Raden Syahid langsung mendekat dan merampas tongkat itu dari Sunan Bonang. Tetapi sang Sunan telah mengetahui niatnya tersebut dan mengeluarkan kesaktiannya dengan menjelma menjadi 4 wujud. Melihat hal itu, Raden Syahid merasa ketakutan sehingga melarikan diri. Namun kemanapun dia pergi, selalu berhasil dihadang oleh Sunan Bonang. Hingga pada saat keadaan terpojok, Raden Syahid merasa takut dan akhirnya bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Setelah peristiwa tersebut, akhirnya Raden Syahid diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang dengan syarat bahwa Raden Syahid harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkat miliknya. Penantian Raden Syahid di pinggir sungai inilah yang menjadikannya disebut sebagai Kalijaga, yang berarti menjaga kali atau sungai. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Sarah, Siti Jainab, dan Siti Hapsah. Dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, beliau memiliki 3 anak, yakni Raden Umar Syahid atau Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan Dewi Sofia. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Jainab atau anak dari Sunan Gunung Jati, beliau dikaruniai 5 anak, yaitu Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Lalu dari pernikahannya dengan Siti Hapsah, belum diketahui secara jelas siapa nama putranya. Dan Siti Hapsah ini adalah putri dari Sunan Ampel. Masa hidup dari Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad ke-16. Dengan demikian, beliau juga telah mengalami masa akhir dari kekuasaan kerajaan Majapahit, tepatnya pada tahun 1478. Bahkan beliau juga ikut dalam upaya merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak.
Sunan Kalijaga kemudian wafat sekitar tahun 1680 pada usia 131 tahun. Beliau kemudian dimakamkan di desa Kadilangu yang terletak di Demak. Dalam beberapa catatan sejarah, ternyata Sunan Kalijaga juga memiliki banyak guru loh, terutama dalam upayanya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, inilah beberapa guru dari Sunan Kalijaga. Yang pertama, yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Sunan Bonang. Sebelumnya, sahabat Memikis juga pasti sudah tahu Sunan Bonang ini adalah sosok guru yang memberikan nama Sunan Kalijaga kepada Raden Syahid ini. Iya, betul. Sunan Bonang berperan menjadi seorang guru yang mampu mengubah kenakalan Sunan Kalijaga menjadi sosok yang patut diteladani hingga sampai saat ini. Kala itu, atas dakwah Sunan Bonang yang mana mampu menunjukkan kesaktiannya dalam mengubah buah aren menjadi emas, membuat Raden Syahid bertobat dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Bahkan atas hal itu pula Raden Syahid yang berubah julukannya menjadi Sunan Kalijaga pun turut menjadi anggota dari Wali Songo. Melihat kearifan ilmu dari Sunan Bonang menyebabkan Raden Syahid ingin belajar banyak darinya. Sunan Bonang tentu saja mau menerima Raden Syahid untuk menjadi muridnya, dengan syarat bahwa dirinya harus bertapa di pinggir sungai hingga Sunan Bonang menemuinya kembali. Setelah penantiannya di pinggir sungai itu, Sunan Bonang menemui Raden Syahid kembali dan membawanya menuju Ngampel Gading untuk mendapatkan pembelajaran agama. Yang kedua adalah Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini adalah sosok guru yang mengajari Sunan Kalijaga akan ilmu ilafi. Beliau ini juga merupakan orang pertama di Pondong Giri Amparan Jati. Yang ketiga, Syekh Sutabaris. Syekh Sutabaris adalah seorang guru agama yang tinggal di Pulau Upih yang terletak di kota Malaka, yang sekaligus menjadi pusat perdagangan pada masa itu. Di pulau tersebut, Sunan Kalijaga mendapat perintah dari beliau supaya dirinya kembali ke Jawa dan membangun masjid sekaligus menjadi penggenap dari Wali Songo. Sekembalinya Sunan Kalijaga ke Jawa, kemudian beliau menetap di Cirebon dan bertemu dengan Sunan Bonang. Desa tempat bertemunya tersebut dikenal dengan Desa Kalijaga. Yang keempat, Sunan Gunung Jati. Berdasarkan pada hikayat Hasanuddin, kehadiran Sunan Kalijaga di daerah Cirebon ini adalah untuk menyebarkan agama Islam sekaligus juga untuk menuntut ilmu kepada Sunan Gunung Jati. Bahkan disebutkan pula bahwa Sunan Bonang beserta keluarganya, Sunan Kalijaga dan Pangeran Kadrajat atau Sunan Derajat juga turut berguru pada Sunan Gunung Jati. Strategi berdakwah dari Sunan Kalijaga. Sahabat Memikis, perlu diketahui pada waktu itu masyarakat Indonesia ini masih memiliki kepercayaan dinamisme, animisme, dan Buddha. Sehingga strategi utama dalam proses menyebarkan dakwah agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga adalah berupa menggunakan pertunjukan wayang. Kala itu, pertunjukan wayang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Mengingat ajaran Islam yang hendak disampaikan kepada masyarakat memang harus diberikan sedikit demi sedikit sehingga mereka akan mudah dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Strategi dakwahnya Sunan Kalijaga ini diawali dengan mengajari masyarakat membaca 2 kalimat syahadat terlebih dahulu supaya mereka dapat masuk agama Islam dengan hati yang ikhlas. Kemudian selama berdakwah, Sunan Kalijaga mengenalkan agama Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan-pertunjukan wayang. Dengan kemampuannya berlakon wayang menjadi dalang, Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan wayang ini agar masyarakat merasa tertarik dan penyebaran agama Islam ini lebih mudah kepada masyarakat.
Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan nama samaran, salah satunya adalah Ki Dalang Bengkok di daerah Tegal. Kepopuleran Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran agama Islam menggunakan lakon wayang sangat menarik perhatian dari masyarakat banyak pada kala itu. Bahkan jika beliau melakukan pentas di suatu desa, masyarakat akan berbondong-bondong untuk menonton pertunjukan beliau. Beliau juga tidak pernah menarik bayaran dari pertunjukan wayangnya tersebut. Nah, sebagai ganti bayarannya, beliau meminta kepada seluruh masyarakat yang datang menonton untuk bersyahadat dan mengucapkan sumpah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Cara berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga terlihat sangat luas, sehingga masyarakat Jawa yang kala itu masih banyak menganut kepercayaan lama tidak merasa bahwa kehadiran dakwah beliau itu menentang adat istiadat. Lagi pula, Sunan Kalijaga juga mendekati masyarakat dengan cara yang halus, disertai pula pakaiannya yang tidak berupa jubah, supaya masyarakat tidak merasa ketakutan akan kehadirannya. Pakaian yang digunakan oleh Sunan Kalijaga bukanlah jubah besar, melainkan pakaian adat Jawa sehari-hari. Selain itu, beliau juga memanfaatkan kesenian rakyat dan tembang-tembangnya sebagai alat dakwah. Di masyarakat Jawa, Sunan Kalijaga dianggap sebagai wali yang paling populer dan sebagai guru yang agung. Selama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Kalijaga selalu menggunakan kesenian budaya Jawa dan meninggalkan banyak karya. Bahkan di tempat-tempat tertentu, ajarannya tersebut masih dipelajari dan digunakan hingga zaman sekarang ini. Berikut ini adalah beberapa karya dari Sunan Kalijaga yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat Nusantara. Di antaranya, seni wayang. Proses penyebaran agama Islam di masyarakat Jawa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini memanfaatkan kebudayaan setempat dalam bentuk wayang. Sebelumnya, wayang kulit di tanah Jawa selalu bersumberkan cerita akan Ramayana dan Mahabharata. Nah, untuk kepentingan dakwah ini, Sunan Kalijaga memberikan pertunjukan wayang dengan corak Islam, sehingga muncul lakon wayang seperti Jimat Kalimasada, Dewa Ruci, dan Punakawan. Jimat Kalimasada adalah bentuk perlambangan dari kalimat syahadat, yang mana terdapat nyanyian Kidung Rumekso ing wengi. Sunan Kalijaga menjadikan lakon wayang tersebut sebagai media dakwah penyebaran agama Islam. Dalam pewayangan ini, hampir seluruhnya mementaskan kisah tentang tasyawuf dan akhlakul karimah yang berkaitan dengan kebatinan. Berhubung masyarakat pada kala itu adalah pemuda atau Hindu, sehingga pengajaran tentang kebatinan adalah hal yang cocok. Seni ukir. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga juga menghasilkan karya berupa seni ukir dengan bentuk dedaunan. Sejak para wali ini datang ke Nusantara dan mengembangkan dakwah Islam, seni ukir yang berbentuk manusia dan hewan sudah tidak lagi dipergunakan. Seni ukir dedaunan ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang hingga saat ini masih dapat ditemui dalam alat musik gamelan dan rumah-rumah adat di sekitar Demak dan Kudus. Seni gamelan. Sunan Kalijaga juga menciptakan alat musik gamelan yang mana berupa gong sekaten dan diberi nama syahadatain, bermakna sebagai pengucapan dua kalimat syahadat. Pada zaman sekarang ini, gong tersebut ditabuh pada perayaan Maulid Nabi di sekitaran halaman Masjid Agung Demak. Tujuannya adalah untuk mengundang masyarakat supaya berkumpul di masjid guna mendengarkan ceramah keagamaan. Seni suara. Sunan Kalijaga juga menciptakan karya berupa seni suara. Bahkan lagu-lagunya telah dijadikan sebagai lagu tradisional di daerah-daerah tertentu. Sebut saja Ilil Irir, Gundul-Gundul Pacul,
Kidung Rumaksa ing wengi, Lingsir wengi, dan Suluk linglung. Bahkan Sunan Kalijaga juga turut serta dalam penciptaan tempat Macapat Dangdanggula yang mana memiliki kolaborasi melodi Arab dan Jawa. Baju Takwa. Sunan Kalijaga menjadi salah satu anggota dari Wali Songo yang memiliki ciri khas, yakni cenderung akomodatif terhadap tradisi Jawa. Bahkan dalam cara berpakaiannya, Sunan Kalijaga selalu menggunakan belangkon. Hal ini jelas berbeda sebab para wali lainnya cenderung memakai jubah. Sunan Kalijaga juga diyakini sebagai pencipta baju takwa yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung. Hingga saat ini, baju takwa ini dijadikan sebagai pakaian adat dan digunakan ketika melangsungkan pernikahan dan dikenal dengan nama surjan. Demikianlah sepenggal kisah mengenai Sunan Kalijaga sebagai salah satu jajaran dari Wali Songo yang berperan serta dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di Tanah Jawa. Semoga dengan adanya kisah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang cara-cara berdakwah serta cara penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Tanah Jawa yang dibawa oleh para wali Songo. Dan dengan adanya kisah ini dapat membuat kita semakin mengenal siapa saja sih wali-wali Songo itu yang terkenal di Tanah Jawa. Salah satunya yaitu Sunan Kalijaga. Semoga bisa kita ambil hikmah dan pembelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.